Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Dewi Indah Lestari. Di sini aku akan jelasin tentang landasan filsafat pendidikan dasar. Yang pertama, landasan filsafat pendidikan dasar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga landasan aksiologis. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu landasan tersebut. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih pendidikan itu. Jadi, pendidikan merupakan suatu isu yang senantiasa menarik untuk dikaji. Sepanjang masih ada kehidupan manusia di planet bumi ini, semua bangsa di dunia pasti berkepentingan dengan pendidikan. Sebab, dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan budayanya dan mewariskannya kepada generasi penerus mereka. Sehingga pendidikan sering disebut juga sebagai agent of culture, karena dengan pendidikan manusia dapat menentukan sikap dan perilaku serta langkah ke depan yang harus diambil. Perubahan yang dialami melalui proses pendidikan senantiasa beraturan dan terukur, bukan atas emosi dan ketergesa-gesaan yang dialami oleh manusia. Ayo kita pelajari satu persatu landasan filsafat pendidikan. Yang pertama ada landasan ontologis. Jadi, landasan ontologis, kata ontologinya berasal dari perkataan Yunani, yaitu ontos atau being dan logos, logis. Jadi, ontologi adalah the theory of being qui being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi ialah suatu kajian keilmuan yang berpusat pada pembahasan tentang hakikat. Ketika ontologi dikaitkan dengan filsafat pendidikan, maka akan muncullah suatu hubungan mengenai ontologi filsafat pendidikan. Nah, yang kedua yaitu landasan epistemologis. Nah, landasan epistemologis ini, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, dan logos. Nah, epistem berarti pengetahuan atau knowledge. Nah, kalau logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Jadi adalah sebuah dalam pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang ketiga ada landasan aksiologis. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios, yang berarti nilai dan kata. Logos berarti teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Surya Sumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi, yang menjadi landasan dalam tatanan aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan, bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika, bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral, bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral. Seperti itu ya. Nah, Jadi, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ini sama-sama saling berkaitan dan berhubungan. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan aku juga ya. Cukup sekian dari saya. Kalau misalnya ada banyak kesalahan, aku minta maaf. Dadah teman-teman. See you next time.